Seperti inilah 145 ASN yang terdata sebagai pegawai tidak disiplin di Pemprov Nusa Tenggara Timur. Para aparatur negara ini tercatat pernah bolos kerja 3 hari hingga terlambat mengikuti apel 2 kali selama 3 bulan terakhir. Saat apel Senin pagi tadi, mereka mendapat tanda khusus berupa rompi orange. Rompi bertuliskan "Saya tidak disiplin" ini dipakai para pegawai tidak disiplin sebagai sanksi dan penanda dibandingkan dengan pegawai lainnya yang rajin bekerja. Namun rompi yang seharusnya memberikan efek jera malu atau shame terapi ini justru ditanggapi gembira oleh sejumlah ASN. Banyak yang terlihat berfoto bersama atau juga selfie usai mengenakan rompi indisipliner. Kakak sukar. Hanya tak lambat saja. Curi dong. Tahu malu. Tunggu. Syuting Kak. Di antara para pelanggar disiplin ini juga terdapat ajudan wagub yang menggunakan rompi orange. Hukuman rompi ini diberlakukan lantaran rendahnya disiplin ASN Pemprov NTT. Mereka yang terus-menerus pakai rompi orange terancam dipindahkan ke pelosok dan dibina kepala desa. You bermimpi untuk organisasi birokrat itu kan besar sekali. Sebuah pelayanan administrasi pemerintahan. Karena itu dia kunci rohnya ada pada disiplin. Om, langsung. Belajar untuk angkat sampah sini. Satu saya. Kalian gubernur akan sekarang. Belajar untuk angkat sampah sampai ke sana. Begitu. Partisipasi kerja sampah. Benar. Tolong atlet berdiri. Atlet berdiri. Nanti saya sepak dari kepalamu nanti. Masa jadi atlet duduk-duduk gubernur bicara. Saya tendang dari kepalamu nanti. Berdiri. Kamu mau jadi atlet kok malas. Melompat-lompat hingga 15 kali dilakukan para ASN dari Biro Pemerintahan Pemprov NTT ini. Mereka dihukum oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat karena sistem audio bermasalah saat berlangsungnya rapat kerja bersama antara gubernur dengan bupati, camat, kepala desa, dan lurah provinsi tersebut. Meski menyuruh para ASN tersebut squat jam, namun Gubernur NTT Victor Laiskodat menyebut itu bukan hukuman, tapi hanya latihan fisik semata. Pak Gub, ASN yang tadi squat jam, Pak Gub, segi tanggapan? Beda, itu latihan, bukan squat jam. Mari ikut rapat. Ya kalau nggak ikut rapat nggak turun hari ini. Kemarahan Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laiskodat pagi ini tak terelakkan lagi. Gubernur NTT kesal karena pihak Hotel Sotis tidak ikut membersihkan sampah di kawasan wisata di Hari Peduli Sampah Nasional 2019. Bahkan, Victor mengancam akan menutup aktivitas beberapa hotel yang melanggar kesepakatan. Udah, turun kau tunggu situ. Kau nanti diperiksa di tempat. Kalian pemalasan, saya tendang kalian semua nanti. Kemarahan Gubernur semakin menjadi karena sejumlah hotel dan bangunan menyalahi aturan dan IMB. Kamu panggil seluruh berseberang ini di stopin. Hari ini juga kalian stopin. Ia pun memerintahkan kepala dinas terkait untuk membentuk tim agar menelusuri seluruh izin, lantaran dinilai tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan menertibkan seluruh AMDAL dan tata ruangnya. Batas-batas diri yang boleh dibangun dari sipadan pantai. Itu kita akan ukur kembali titik koordinatnya. Saya lihat bahwa hari ini ternyata hotel-hotel itu tidak peduli terhadap lingkungan. Meski diwarnai sampaikan ke Bupati Sumber Daya bahwa pengangkatan sekda itu bertentangan dengan surat gubernur. Kalau dia tidak masuk, maka sebagai gubernur, ingat Bapak, ini kalian penggubernur lain. Saya akan masuk periksa dia karena dia telah dan kita berhentikan dia.
Saya akan gerakkan seluruh kekuatan untuk berhentikan. Itu perlawanan terhadap pemerintah provinsi. Ingat baik-baik, ini beda. Sampaikan ke itu. Secara terbuka saya sampaikan kepada seluruh bahwa bupati ini mengangkat sekda yang sudah diberhentikan oleh gubernur 5 tahun. Dan setelah surat dari bupati pada gubernur menyetujui membaca undang-undang 5 tahun dapat evaluasi. Dia angkat kembali tanpa open bidding. Itu menyalahi. Jadi kalau terus seperti itu, saya perintahkan kepada inspektorat masuk periksa, terbukti, jaksa. Saya perintahkan jangan main-main. Ini presiden gila ini. Tidak boleh main-main, jaksa. Masuk, angkat. Karena ini kehormatan seorang gubernur. Kalau ada yang main-main, saya tidak akan tolerir. Saya bilang baik-baik bahwa kalian punya gubernur ini bukan gubernur biasa ini, tidak main. Saya akan berhadapan. Mau siapapun dia mau datang miring dan saya lipat dia. Ingat baik-baik. Tolong Bapak Wakil, sampaikan Bapak Bupati, saya sebagai gubernur memerintahkan untuk kembalikan dan proses open bidding untuk mendapatkan bupati yang definitif. Kalau tidak bisa, maka dia berhadapan perlawanan aturan perundang-undangan terhadap gubernur. Itu adalah perlawanan terhadap pemerintah pusat yang saya bisa masuk sekaligus pemeriksaan dan terbukti saya serahkan ke kejaksaan, periksa. Jadi saya bilang di Sumba ini, saya berhadapan, saya bilang selain gubernur saya profesor penjahat. Dengar baik-baik. Selain gubernur saya juga profesor penjahat. Jadi bicara tentang kejahatan saya profesor. Nah, sekarang Tuhan lagi membawa saya untuk menjadi orang baik. Jadi kau jangan belajar saya punya penjahat itu. Itu saya profesor itu. Saya hafal satu-satu nanti. Jadi saya bilang dia belum pernah rasa masuk penjara yang keluarga tidak datang. Saya ini bekas di penjara. Di penjara ini kalau keluarga tidak datang, kita bagian dapat hukum. Makanan penjara sudah orang ambil, mau ambil pun dapat buku. Apalagi di penjara di kampung ya orang bawa singkong, bawa pisang dulu. Nah itu nanti di Majalengka, Cirebon, di Pematang Siantar. Nah itu berat itu. Di Palembang di dalam kampung di kabupaten, bukannya di kota provinsi, kabupaten. Nanti saya data satu-satu penjara-penjara kabupaten di Sumatera. Nanti nama ini di sini, nama ini di sini, atas biaya gubernur. Nah itu bagus itu. Kalian tidak pikir kan saya otak ada begitu kan? Nah itu otak saya mulai pelan-pelan itu. Nanti kalau ulang lagi di tempat yang sama tadi tidak balik lagi. Karena sudah ada yang tunggu di sana untuk menerima jatah. Ada wisata di NTT pakai halal, lalu nanti yang haram yang mana? Kalau ada wisata halal berarti yang lain haram. Nah dalam pariwisata itu ilmunya itu tidak ada halal. Ada segmen yang karena alasan kesehatan dan alasan keyakinan mereka lebih baik berada pada komunitas-komunitas tertentu. Itu segmentasi. Tetapi di dalam pariwisata, klaster yang dikenalkan itu adalah klaster sosial. Ada deluxe tourism, middle class tourism, dan social class tourism. Yang social class itu yang backpackers, middle class itu pada menengah, deluxe itu yang bintang 5, itu klasternya. Lalu terkait wacana pelabelan halal itu diterima atau tidak? Ada lah di sini. Halal itu bikin ribut nanti. Orang badan otoritanya pun tidak jelas ngapain gitu. Dia tidak. Ya. Itu sama gubernur ditolak kok. Uji kesiapan para siswa sekolah menengah umum Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilo Laiskodat adu push up. Adu fisik ini dilakukan untuk menguji para siswa yang kebanyakan bercita-cita ingin menjadi abdi negara seperti TNI dan Polri. Hal ini disampaikan para siswa saat kunjungan gubernur ke kampung halamannya hari Minggu kemarin. Gubernur berharap para siswa bukan hanya menyiapkan fisik, tapi juga belajar untuk bisa lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mendorong agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik, punya budaya baca, punya budaya untuk bermimpi lebih maju, sehingga mereka bisa mampu untuk mengupgrade dirinya dengan baik.
Bukan hanya dengan para pelajar, pada kunjungan kerja ke pulau yang terletak tidak jauh dari bibir pantai Kota Kupang ini, Gubernur juga berdialog dengan tokoh masyarakat dan agama demi program pembangunan selanjutnya. Terus saat pulau ini ditutup seperti apa solusi konkretnya? Konkretnya tetap mereka akan hidup di sini dengan membantu karena kita pekerjakan akan banyak. Dibutuhkan pekerjaan akan banyak. Mereka akan berpartisipasi di sana. Jadi tidak mungkin tutup pulaunya tapi bukan tutup orangnya. Aktivitas di sini akan banyak. Banyak sekali aktivitas yang kita siapkan. Tapi dalam waktu 1 tahun itu Bapak, jika pun Pulau Komodo ditutup nanti, maka apa yang menjadi solusi untuk masyarakat Komodo yang 89% sudah ke pariwisata? Pariwisata kita akan siapkan. Untuk pulau ini tidak boleh dikunjungi untuk sementara. Kita punya pulau-pulau yang lain. Kita punya Pulau Rica, kita punya Pulau Padar, kita punya pulau-pulau yang lain. Tapi untuk tempat ini memang tidak boleh karena ini konservasi dunia yang kita mau siapkan. Kelas dunia. Dan di dunia manapun untuk persiapan menuju itu harus ditutup. Bagaimana dengan pekerjaan kami? Kami kan jualan souvenir di sini, Pak. Seandainya Komodo ini ditutup, bagaimana dengan nasib kami? Souvenir kamu dipindahin, akan kita pindahin ke tempat ini. Tidak boleh di sini. Kita akan pindahin ke tempat, kita akan siapkan tempat lain. Untuk bicara itu kita pindahin. Untuk di tempat bisa di Padar, kita akan siapkan. Karena tempat itu juga bukan konservasi untuk biota. Di sana tidak ada komodo terlalu banyak. Tapi tempat ini pulau komodo dan banyak komodo. Jadi itu tidak boleh, kita harus pindahin. Untuk sementara setahun. Nanti 1 tahun itu kita lihat. Kemungkinan akan tetap di suatu tempat karena kita arahkan seluruh wisatawan menuju tempat itu dan mereka berbelanja. Jadi tidak akan ada wisatawan yang pergi sendiri. Seluruh tidak boleh putar. Kapal besar hanya datang parkir 1 tempat, selebihnya dipakai kapal-kapal kecil untuk pergi seluruh pulau. Tapi 1 tahun ini Pak, kami kemana kan Pak? Nanti disiapkan, akan disiapkan. Tidak langsung tutup diam-diam, tidak. Ya, Pak. Akan disiapkan. Ya, karena Jadi punya kami Pak. Tidak, namun disiapkan, umpama di Padar, disiapkan di mana sehingga tetap hidup. Masa untuk bangun ini kalian harus dimatiin, Ya, itu tidak boleh. Itu yang kekhawatiran Tidak, kami, Pak. tidak. Karena kami Jadi disiapkan dulu, Pak. atur supaya tetap hidup. Masyarakat yang souvenir ini kita jaga, kita sangkia semua bisa tetap berjalan dengan baik. Bukan berarti tunggu 1 tahun mati dulu begitu Bang. Tidak ada, Bapak pemerintah bodoh begitu. Ya Bapak, makanya kami kan pikiran kami yang bodoh ini Bapak. Ya, jadi tidak akan mati. Ya. Kita akan lihat nih, mungkin di Padar kita siapkan agar masyarakat itu bisa tetap berjualan dengan baik. Dan kita akan arahkan setiap turis yang masuk harus ke situ di mana mereka harus belanja. Data mereka lihat dan tidak mau ya silakan. Tapi kalau yang datang harus putar di situ, tetap berputar di tempat itu. Di dunia mana juga sama, kita ke Jepang juga orang akan putar kita ke tempat-tempat souvenir. Masih di tempat kita tidak kita putar ke tempat souvenir. Tapi untuk tempat ini memang kita harus siapkan untuk dia menjadi konservasi murni. Bapak Gub, di sini kan yang maksudnya yang mau ditutup itu kan Loliang. Kemudian Pulau Komodo semua kita akan nata, bukan Loliang. Seluruh Pulau Komodo ini kita mau nata. Oke, maksud saya tadi kan Mau berantem itu mungkin.